Setelah Iran dan Al-Qaeda, kini Presiden Erdogan gak kasih ampun Swedia dan Denmark dihajar begini. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Turki ngamuk atas tindakan yang dilakukan dua negara, Swedia dan Denmark, dan satu lagi ada Belanda, atas pembakaran dan perobekan Al-Quran yang bukan sekali dua kali saja namun hingga berkali-kali, hingga membuat Turki geram dan akhirnya memburu pelaku itu. Kami akan memberikan pelajaran dan menghajar para pelaku yang telah berani menginjak-injak kitab suci kami dan dihabisi dengan dibakar ataupun dirobek di hadapan orang. Sungguh kebencian yang sangat berbahaya. Sementara itu, Kejaksaan Turki meluncurkan penyelidikan terhadap politikus Denmark, Swedia, dan juga Belanda yang Islamofobia dengan tuduhan menyakiti publik dan menghina nilai-nilai agama. Langkah tersebut dilaporkan kantor berita Anadolu Agensi Turki. Penyelidikan itu dilakukan setelah ekstremis Denmark, Swedia, Rasmus Paludan pekan lalu membakar salinan Al-Quran dalam dua kesempatan terpisah. Pertama di jalur kedutaan besar Turki di Swedia dan kemudian di depan satu masjid di Denmark. Paludan juga mengancam akan membakar kitab suci umat Islam setiap Jumat sampai Swedia diterima di aliansi NATO. Edwin Wagensveld, politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, juga merobek halaman-halaman dari salinan Al-Quran di Den Haag dan kemudian membakar halaman-halamannya yang robek di panci. Seperti yang diposting di video internet, para tersangka tersebut melakukan tindakan yang secara terbuka menyakiti kebencian dan permusuhan publik terhadap nilai-nilai suci agama Islam, Al-Quran dan Nabi Islam, dan secara terbuka menghina nilai-nilai agama yang dianut sebagian masyarakat. Papar pernyataan dalam penyelidikan oleh jaksa di Ankara, ibu kota Turki. Pernyataan itu menjelaskan jaksa membuka penyelidikan atas dakwaan sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dari KUHP Turki. Kecaman global mengaril atas pembakaran Al-Quran dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan Paludan sebagai sangat tidak sopan. Provokasi tersebut menuai protes dan kemarahan di seluruh dunia Islam, dengan Turki mempertanyakan bagaimana polisi mengizinkan protes itu dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Polisi malah mengklaim penghinaan pada kitab suci tersebut termasuk dalam kebebasan berbicara. Turki menyebut Paludan sebagai penipu pembenci Islam dan mengutuk keras izin yang diberikan pihak berwenang untuk tindakan provokatif tersebut yang jelas merupakan kejahatan rasial. Erdogan angkat koper
Turki dari keanggotaan NATO karena negara anggota baru NATO penista agama. Kemenangan Erdogan yang ketiga kalinya akhirnya membuat Barat gemetaran. Kemenangan Erdogan sangat ditakuti Amerika bahkan NATO, namun Presiden Turki yang sangat dicintai rakyatnya ini membuat keputusan tidak biasa untuk mencabut keanggotaan negaranya dari NATO. Karena Swedia telah menistakan agama Islam, NATO terus mempersenjatai Ukraina dalam perang yang tidak merugikan banyak warga Ukraina ini. Turki bersikeras tidak akan mendukung keinginan Swedia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO selama tindakan pembakaran Al-Quran dibiarkan terus berlangsung di Swedia. Selain itu, Turki tetap ingin Swedia dan Finlandia memenuhi perjanjian tripartit di antara mereka. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berpidato di hadapan parlemen di Ankara selama pelecehan kitab suci umat Islam dibiarkan. Kami tidak akan dukung Swedia, akan tetapi ada kemungkinan Turki memberi perlakuan berbeda terhadap Finlandia, ujarnya, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu. Erdogan mengacu kepada ucapan 2 hari lalu bahwa walaupun Swedia tidak didukung akibat kasus pembakaran Al-Quran oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan, Finlandia sejauh ini tidak bermasalah dengan Turki. Oleh karena itu ada kemungkinan jalan Finlandia menuju NATO lebih lancar. Walaupun demikian, Menteri Luar Negeri Finlandia PK Haavisto meminta Turki mempertimbangkan keputusan mereka. Bagaimanapun juga Swedia adalah sahabat terdekat kami, baik dalam politik luar negeri maupun pertahanan. Harap pertimbangkan agar kami bisa diterima masuk NATO bersama-sama, katanya. Salah satu syarat yang dibutuhkan agar kedua negara itu bisa bergabung NATO adalah persetujuan keseluruhan 30 negara anggota NATO saat ini. Hingga kini tinggal 2 negara NATO yaitu Turki dan Hongaria belum memberikan persetujuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak masalah apabila Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Syaratnya ialah mereka tidak membangun pangkalan militer NATO di negara masing-masing. Jika hal itu terjadi, Moskow dipastikan bertindak keras. Pemerintah Swedia telah meminta maaf secara resmi kepada Turki. Mereka mengatakan unjuk rasa yang disertai perobekan Al-Quran dan pembakaran poster Erdogan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Ankara tidak menerima permintaan maaf yang mereka anggap setengah hati ini setelah menggelar aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm. Paludan mengulanginya lagi aksinya di dekat sebuah masjid di Copenhagen, Denmark. Kepada koran Swedia Aftonbladet, Paludan menyatakan akan terus mengulang aksinya tiap hari Jumat di depan kedubes Turki di Copenhagen hingga Swedia diterima jadi anggota NATO.